Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Zahra Aprilia dengan NIM A1C1191102 dari kelas reguler A 2000. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4 pada ujian tengah semester mata kuliah Kimia Organik 3, di mana soalnya yakni pada sintesis suatu senyawa dengan 2 atau lebih gugus fungsi, bila gugus fungsinya karbonil, jelaskan dasar pertimbangan memproteksi gugus tersebut sehingga target reaksi yang diharapkan bisa tercapai. Nah, baiklah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa gugus pelindung atau yang biasa kita sebut dengan gugus proteksi ini ialah suatu gugus fungsional yang mana digunakan untuk melindungi gugus tertentu agar tidak ikut bereaksi dengan preaksi ataupun pelarut pada saat reaksi sintesis kimia berlangsung. Nah, gugus pelindung ini dapat kita gunakan bila terdapat lebih atau dari satu gugus fungsi yang reaktivitasnya tidak setara. Misalnya, gugus 1 lebih reaktif dibandingkan gugus yang lainnya. Nah, gugus pelindung ini akan ditambahkan ke dalam molekul melalui modifikasi kimia pada suatu gugus fungsi untuk mencapai kemoselektivitas pada reaksi kimia selanjutnya. Gugus pelindung atau gugus proteksi ini berperan penting pada sintesis organik multitahap. Baiklah, kemudian di sini saya akan menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu gugus pelindung agar bisa melindungi suatu gugus begitu. Yang pertama yaitu mudah dimasukkan dan juga mudah dikeluarkan. Yang kedua, resisten atau tahan terhadap reagen yang akan menyerang gugus fungsional yang tidak terlindungi. Kemudian yang ketiga, resisten terhadap semua jenis reagen lain yang mirip, yang dapat menyerang gugus yang tidak terlindungi. Kemudian yang keempat, mudah dipasang dengan rendemen yang tinggi. Kemudian yang kelima, tahan atau stabil terhadap kondisi reaksi tersebut. Kemudian yang terakhir itu mudah dilepas dengan rendemen yang tinggi. Kemudian di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh yaitu asetal sebagai gugus pelindung, di mana diketahui bahwasanya LiAlH4 adalah reagen yang sangat reaktif dan preaksi yang sangat berguna untuk mereduksi ester menjadi alkohol. Nah, reaksi ini mudah sekali bereaksi dengan gugus karbonil tanpa menyeleksi gugus karbonil mana yang harus direduksi. Ketika direduksi, ester dibutuhkan, namun terdapat gugus karbonil lain dalam molekul target. Maka terjadilah penyerangan hibrida di sini. Dapat dihentikan atau dicegah dengan cara yakni misalnya dengan mengubah karbonil menjadi gugus asetal, di mana gugus asetal ini tidak bereaksi dengan hibrida. Nah, kemudian sehingga asetal ini disebut sebagai gugus pelindung bagi karbonil. Setelah terdapat tahapan yang memerlukan hibrida yang tadi itu selesai dilakukan, maka asetal tersebut dihilangkan dengan cara direaksikan dengan asam berair, mengembalikannya ke gugus karbonil semula. Nah, baiklah, di sini sudah saya tayangkan reaksi berikut ini. Nah, pada sintesis reaksi ini, langkah setelah pembentukan asetal di sini melibatkan kondisi basa atau netral. Nah, asamnya hanya dapat digunakan pada saat akan melakukan penghancuran asetal. Asetal siklik beranggotakan 5 adalah gugus pelindung yang sangat sering digunakan dikarenakan bentuknya yang sangat cepat sehingga menyebabkan rintangan sterik yang relatif kecil ke dalam molekul yang dilindungi. Nah, asetal ini biasanya digunakan untuk melindungi gugus karbonil aldehid
dan keton dari reagen nukleofilik dasar. Nah, reagen yang paling sering digunakan di sini ialah LiAlH4. Nah, setelah perlindungan tidak lagi diperlukan, gugus pelindung asetal ini mudah dihilangkan dan gugus karbonil dibuka kembali dengan adanya perlakuan larutan encer asam air. Nah, hal ini dikarenakan asetal tidak stabil dalam kondisi asam. Mereka tidak melindungi gugus karbonil di bawah kondisi asam. Baiklah, itu tadi jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.